Assalamualaikum anak-anak. Materinya setelah ulangan ini kita lanjutkan ke materi yang statistik ya. Video ini pengganti dari Gamit ya nak. Nah, mulai materi statistik itu yang kita bahas adalah yang pertama yaitu tabel distribusi frekuensi, histogram dan poligon frekuensi. Yang ketiga mengenai tabelnya, kemudian histogramnya dan poligon frekuensinya. Jika kita misalkan kita melihat data ini ya di slide berikutnya ini, kita lihat data yang tersebar ini. Ini namanya data mentah. Data yang tersebar kalau kita lihat, melihatnya kan acak ini ya. Ya kita susah untuk memproses analisis datanya susah. Coba kalau kita melihat data yang sampingnya. Pada data yang samping ini, datanya sudah dikelompok-kelompokkan. Nah, dia mempunyai rentang interval. Intervalnya ya ada antara ini ya. Jadi untuk kelas yang pertama ini kelasnya mulai dari 31 sampai 40. Jadi dia punya rentang nilai. Ya. Dan banyaknya ada berapa kelas. Nah, dari data-data semua ini kita bagi menjadi apa ini? Kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam. Jadi kita bagi menjadi 6 kelas. Dengan panjang intervalnya, rentang nilainya, kita hitung dari ini namanya yang sebelah kiri ini namanya batas bawah kelas. Sedangkan yang sebelah kanan namanya batas atas kelas. Nah, bagaimana dengan panjang antara kelas pertama, kedua, ketiga? Ini nanti harus sama. Ya. Jadi caranya menghitung panjang kelas, itu kita hitung, kalau kita hitung dari batas atas kelas, itu 40 kita kurangi 31. Nilainya 9. Maka kita jumlah lagi 1. Jadi 10 kalau dihitung dari batas atas dikurangi dengan batas bawah ditambah 1. Kalau kita hitung dari tepinya itu pas 10. Ya. Jadi kalau ini ya kelas yang pertama untuk yang sebelah kiri, kalau kita kurangi setengah, nah, ntar oret-oretnya belum saya cari, ntar oret-oret dulu. Nah, ya. Misalkan ini yang bawah ini kan batas bawah kelas. Setiap kelas ini yang sebelah kiri ini kita kurangi setengah. Jadinya kita kurangi setengah kan 30,5. Ya. Ini 3. Nah, 30,5 ini 40,5. Ya. Kemudian ini namanya kalau dikurangi setengah namanya tepi kelas bawah ya, tepi bawah kelas. Sedangkan untuk yang batas atas kita tambah setengah. Ya, misalkan kalau nggak masuk ya, nggak terbaca. Berarti kalau 31 dikurangi setengah, maka kan ini masuk 30,5. Nah, untuk
ini 30,31. Kalau dikurangi setengah kan 30,5. Sedangkan kalau kelas kedua, kalau dikurangi 1 kan 40,5. Ya, ini namanya tepi bawah kelas. Sedangkan yang batas atas kelas kita jumlah, kita tambah setengah. Nah, kalau kita tambah setengah kan jadi 40,5. Sedangkan yang ini kalau ditambah setengah berapa? 50,5. Untuk kesemuanya seperti itu. Ini namanya tepi atas kelas. Sedangkan yang sebelah kiri kalau dikurangi setengah namanya tepi bawah kelas. Sehingga rentang nilainya atau intervalnya itu kalau dilihat dari tepinya sudah nggak pakai nambah. Kan 40,5 dikurangi 30,5. Nah, ya, 40,5 dikurangi 30,5 kan 10. 50,5 dikurangi 40,5 kan 10. Jadi semua masing-masing kelas ini intervalnya adalah 10. Dengan ini frekuensinya dihitung banyaknya. Sehingga semua data di sini bisa terlihat dari menghitung banyaknya frekuensi ini. Sehingga kita membacanya lebih mudah, ya. Data lebih mudah ditangkap dan dimengerti dan mudah diproses. Kalau ini kan susah pemrosesannya, maka kalian harus merubah. Kalau ada data seperti ini, kalian untuk membuat tabelnya, ini namanya tabel distribusi frekuensi. Caranya kayak gini. Ini namanya data kelompok karena ada interval kelasnya. Bisa dipahami ya? Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, data-data yang tadi kalau kita rinci ya, bagian-bagian dari data tadi bisa ditulis seperti ini. Ada yang namanya kelas interval. Yang tadi antara 31 sampai 40 itu namanya kelas interval yang punya panjangnya intervalnya adalah 10. Terus batas kelas tadi ada batas kelas bawah yang kiri, ada batas kelas atas yang kanan. Kemudian batas atas masih dilanjut lagi. Kalau bawah itu dikurangi setengah namanya tepi bawah kelas. Kalau yang sebelah atas ditambah setengah namanya tepi atas kelas. Nah, sini sudah ada. Kemudian panjang kelas tadi kita ambil dari tepi ya, tepi atas kelas dikurangi tepi bawah kelas supaya tidak pakai menambah 1. Kalau diambil dari batas bawah dan batas atas pakai nambah 1 tadi. Nah, kalau mencari nilai tengah, nah kayak ini tadi panjang intervalnya kan 10. Jadi nilai tengahnya berupa desimal ya. Mama data 1 sampai 10. Tengah-tengahnya kan antara data kelima dengan data ke-6 dibagi 2. Nah, ini ya. Batas atas ditambah batas bawah. Jumlah dibagi 2. Ya, berarti ini 31 tambah 40 bagi 0 itu nilai tengahnya. Nah, kita lanjut berikutnya. Ini aktivitas yang ada di LKS kalian. Aktivitas 1, saya ambil dari itu. Misalkan di sini ada data tinggi badan dari anak-anak di kelas kalian, ya. Misalkan ini. Kemudian bagaimana cara membuat tabel seperti yang dimaksud diterangkan tadi, data kelompok. Nah, kita buat tabel kayak ini. Nah, caranya membuat tabel ini ada aturannya. Kita melalui hitungan menentukan jangkauan. Ya. Jangkauan itu kita lihat dari data yang tersebar ini, kita cari mana yang paling gede, paling besar. Ya. Paling besar ternyata di sini ada di data 180. Ya, ini paling besar. Sedangkan paling kecil ada di data berapa? 140.
45 paling kecil. Ini ya jahit persebelahan. Maka kita cari jangkauannya. Yaitu data yang besar dikurangi data yang kecil. WC jangkauan. 180 dikurangi 145. Nah, nilainya 35. Total datanya kita hitung aja. Banyaknya piro di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kamu kalikan dengan berapa ini? Adanya 4. Dari 10 kali 4. Jadi nanti kalau di total harus 40. Berarti totalnya 40 ya. Data terbesar 180, terkecil 145, banyak data 40. Kita hitung panjang kelasnya. Ada aturannya ya, ngitung panjang kelas itu. Nah, panjang kelas caranya jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Kita tadi jangkauannya sudah ketemu toh. Ya, jangkauannya belum. Sudah ya, jangkauannya data terbesar dikurangi data terkecil tadi 35. Sekarang menghitung K-nya. K ya, banyak kelasnya. Kelas pertama 2, 3 ini dari mana? Dari perhitungan proses ini. Misalkan banyak kelasnya di sini. Ya, pakai rumus aturan Starkes ya. 1 ditambah 3,3 log N. Di buku kalian LKS ada, cuma ini saya terangkan ya. Jadi 1 kalau ditambah 3,3 ini jangan dihitung dulu ya. Ini kita cari dulu log N. Banyaknya N datanya semua tadi kan 40. Maka kita masukkan di sini. 40. Nah, nilainya bisa dihitung dengan kalkulator atau tabel logaritma. Ya. Nilainya ternyata ketemu 1,6. Kamu kalikan dulu dengan 3,3. Hasilnya 5,28. Baru dijumlah dengan 1. Jangan dijumlah 1 ditambah 3,3 ya, tapi dikalikan dulu ini. Setelah itu 1 ditambah ini hasilnya 6,28. Kita bulatkan menjadi 6. Pembulatannya biasanya kalau setelah koma, kalau 5 ke atas dia ditambah 1, 6 tambah 1 jadi 7. Karena ini di bawah 5, maka desimal ini setelah koma dibuang sehingga dibulatkan menjadi 6. Nah, setelah itu kita menghitung panjang kelasnya, intervalnya itu ya. Jangkauan kita bagi dengan K. K-nya tadi sudah ketemu 6, maka 35 dibagi 6, ketemu desimalnya 5,8. Karena ini di atas 5, maka kita bulatkan ke atas, kita tambahkan 1, jadi 6. Ya, jadi 6 ya, ini panjang intervalnya. Kemudian kita hitung dari gini, kita buat nilainya. Data yang paling kecil 40. 145. Maka di sini tulis kelas pertama 145. Panjangnya sampai berapa? Nah, panjangnya tadi kalau kita menghitung batasnya kan pakai ditambah 1 ya. Berarti ini panjangnya kurang 1. Asalnya 6 kita tulis 6 dikurangi 1 kan 5, maka 145 kalau ditambah 5 kan 150. Coba kita hitung panjang kelasnya kalau kita ambil dari sini kan 150 dikurangi 145 kan 5. Kan pakai ditambah 1 jadinya 6. Kembali lagi. Karena yang dihitung adalah panjang kelas. Tapi kalau tepinya nggak pakai ditambah kan tadi. Kalau tepi kan ini dijumlah setengah ya. 150,5. Tadi kan gitu ya. Nah, gitu kita tulis kalau tepinya 150,5. Yang ini 144 ya. Nah, yang ini kan nah, yang ini kan 144. Nah,
144,5. Ya. 150 kalau dikurang 0,5 dikurangi 144,5 kan 10. 10 kira 150,5 dikurangi 144,5 kan 6. Sama kan dengan ini ya. Nggak pakai ditambah 1 kalau dihitung dari tepi kelasnya. Tapi kalau dihitung dari batas kelasnya, 150 kurangi 145 kan ditambah 1. Loh, jadinya 6. Oleh karena itu memasukkan interval, sini harus dikurangi 1, wali aneh. Kalau ke sini tambah 1, kalau ini berarti berkurang 1. Terus, itu untuk kelas yang pertama ya. Kelas yang kedua berarti mari 1,50 dan 1,51. Nah, terus 51. Ditambah lagi. Ya. Tambah berapa? Ditambah 5 ya. Karena ini sudut 1 tadi. 156 dan seterusnya sampai kelas ke-6. Kita lihat yang terakhir kan ini pas 180 berarti semua tercakup kan? Terbesar kan 180 berarti tercakup semua. Ya. Kalau seandainya ada mengikuti rumus ini ternyata datanya ada yang tidak tercakup, tidak masuk ke sini, maka ini bisa kamu bulatkan ke atas jadi 7. Nambah kelas lagi 1. Supaya data yang ada di sini masuk semua di sini. Karena ini sudah masuk semua ya sudah sesuai ada 6 kelas ya dan panjang intervalnya adalah 6. Nah, setelah itu kita buat turusnya, talinya. Untuk apa? Untuk menghitung frekuensinya. Maka kita buat kamu coret aja 164, coret. Ya, caranya kalau di buku kalian nanti caranya gitu. 64 dicoret. Di mana letak 164? Ternyata kan di sini. 164. Nah, di sini ya. Maka kita coret di sini. Pakai lidi ini 1. Cari lagi, coret lagi. Lah, ini sudah saya bantu sampai sekian, sampai 158 dimuncul. Ya. Sudah saya bantu sampai gini. Sekarang kita lanjutkan aja berikutnya. Nah, kayak gini ya caranya. Kalau sudah ketemu 5, 4 batang dicoret sehingga jadilah 5. Kita lanjut yang ini aja. Ini kan sudah tak hitung kan biar cepat gitulah. Ini sudah sekarang ini sudah masuk ke sini semua. Tinggal yang satu kolom ini. 155 saya coret caranya gitu. Saya coret 155. Nah, 155 ini ada di mana ya? Kita lihat di sini. Kita ulang. Ya, ya. 155 ada di mana ya? Ternyata ada di sini 155. Nah, di sini ini kita tambah 1 lidinya. Nah, itu caranya ya. Kemudian coret lagi 166. 166 kita coret lagi. Di mana 166? Kan ada di sini. Jadi di sini tambah lagi 1. Nah, ini coretannya naik semua. Nah, sekarang 170 coba kita coret. Nah, kita coret, kita masukkan ke sini. 170 di mana? Di sini ya. Maka sini kita tambahi 1. Nah, tinggal 161 kita coret. Di mana 161? 161 di mana? Sini ya. Nah, ini kita coret 161 sini. Oh, ini tadi mungkin masih 4 ya. Nah, coretannya kita taruh sini. Enggak hilang kan? Nah, kita taruh sini ya. Nah, sekarang ini kita hitung ya. Tadi berapa? 3. Ini
Ini ada coretan lagi ya, satu ya. Ya, ini loh. Kita hitung sini ya, 3. Tiga. Ya, kemudian ini berapa ini? 7. 7. Terus yang ini mungkin di sini ya. 7. Terus ini berapa ini? 11. Terus ini berapa ini? 11. Terus ini 6. Satu coba ini. Terus ini 3. Nah, jumlahnya tadi 40 ya. Coba kalau kita hitung, ini 10. Ya. Coba ini 10. Ya. Terus ini misalkan piro ini 11. 10 ambil 11 21. 21 ditambah ya benar ya. 3 ditambah 7 10. 10 ditambah 11 21. 21 ditambah 11 berapa? 22 32. Pas ya? Oh, kelebihan 1. Ya, totalnya harus 40 ya. Tadi kan 40 ya. Mau kelebihan 1 deh. Ya, enggak usah ini tadi ya. Jadi berapa? 10 berarti. Nah, ini 10, 10, 20. 20, 30. Pas ya. 40. Pas ya. Caranya gitu kalau buat data tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang ini ya. Bagaimana cara kita membuat poligon dan histogramnya? Kalau ada data apa yang sudah diketahui biasanya data sama frekuensi ya. Nah, maka ini kita nambah sendiri. Untuk membuat diagram ini kita harus menambah nilai tengah, tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Nah, kalau ini datanya panjang intervalnya berapa? 41. Nah, berarti apa ini? Atas kurangi bawah ya. 31, 43 kurangi 41 kan 2. Kamu tambah 1 jadi 3. Ya, berarti panjang intervalnya 3. Nah, 3 itu ganjil, maka nilainya kalau dihitung pakai tangan ya 41, 42, 43. Kan 3 panjang intervalnya. Berarti di tengah-tengah adalah 42. Di sini. Di tengah-tengahnya 45. 48 dan seterusnya. Ya. Setelah itu kita ambil tepi bawahnya, gini kurang ono setengah kb, 40,5, 43,5, 46,5 dan seterusnya. Kalau yang atas kita tambah dengan setengah, 43,5 ya, 46,5 dan seterusnya. Setelah itu kita gambar untuk frekuensi ya. Kita taruh di sebelah kiri. Sedangkan sebelah bawahnya kita namakan kelasnya. Kelas. Nah, yang digambar angka-angka di sini adalah tepi-tepi ini. Tepi bawah kelas. 40,5 sampai 43,5. Ya. Nah, maka kita buat panjangnya berapa? Tingginya, frekuensinya banyaknya 2. Kita hitung batangnya. Ini namanya batangnya atau ya, batang. Ini kan nempel semua. Kalau nempel sudah namanya bukan diagram batang lagi, tapi namanya histogram. Ya, namanya histogram. Ya, coret ya. Iki jenenge histogram. Loh. Namanya histogram.
Nah, histogram itu loh yang dikatakan sebagai diagram batangnya. Loh, kenapa kok namanya histogram? Kalau batang-batang ini, ya kotak-kotak ini namanya diagram batang. Karena ini batasnya itu kita ambil dari tepi, maka batang-batang ini nempel 40,5 sampai 43,5. Dilanjut lagi 43,5 sampai 46,5. Karena ini dengan ini ya. Ini dengan ini sama Bu ya. Karena ini 43,5 dengan 43,5 ini kan sama. Nah, makanya gambarnya kotak-kotaknya ini nempel. Inilah yang dinamakan histogram. Sekarang kita lihat tengahnya. Masing-masing kotak kan tengahnya ini 42. Saya tulis di atasnya 45 ya, 48, 51, 54 kita sambung. Nah, sambungannya ini yang dikatakan sebagai poligon frekuensi. Nah, inilah yang dinamakan tabel histogram dan poligon frekuensi. Jelas ya? Ya, jadi yang digambar di sini jangan batas bawah. Kalau batas bawah yang digambar, dia tidak akan nempel. Maka nanti judulnya bukan histogram, tapi diagram batang. Kalau kita gunakan tepinya, maka yang gambar ini yang dinamakan histogram karena nempel itu. Dan garisnya namanya poligon frekuensi. Jelas ya? Nah, nanti bisa kalian terapkan penjelasan Bu Erna ini di tugasnya kalian UK1. Itu yang UK1 itu berkaitan dengan tadi membuat tabel distribusi frekuensi. Untuk yang UK2 itu berkaitan dengan cara membuat histogram dan poligon. Udah ya? Jelas? Kalau sudah jelas, nanti dilihat tugasnya sudah ada di GCR ya. Jadi ada cuma 5 nomor, UK1 saya ambil 3, UK2 saya ambil 2, jadi 5 nomor aja. Saya akhiri sampai sini. Saya akhiri sini ya. Semoga ilmunya yang saya berikan ini bermanfaat ya. Saya akhiri sampai sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.